Pemirsa, tim kontroversi Metro TV sudah bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Pak Amran, terima kasih sudah menerima kontroversi. Sama-sama. Pagi-pagi sekali kami datang ke tempat Pak Amran jam 6 pagi. Sebenarnya terlambat. Kami bangun jam 3 tadi. Karena kami mau mencari beras ke sini, Pak. Beras apa ya? Tentunya bukan beras oplosan. Karena itu yang akan kita bahas. Ada. Penting sekali di Republik ini. Geger karena temuan beras oplosan. Pak Amran, tapi yang menarik, kami kemarin mengamati pernyataan Pak Amran di DPR. Pak Amran mengatakan ini inisiatif dari kami untuk melakukan uji sampel terhadap 268 merek beras. Kenapa itu menjadi inisiatif? Apakah sebetulnya itu bukan tugas utama Kementan yang kami tahu, Pak? Jadi gini, awal mulanya adalah kami membaca data BPS. Karena pertanian tidak mengeluarkan data lagi. Data tunggal adalah BPS yang kita harus percaya. Harga di tingkat petani turun, penggilingan turun, harga beras, harga gabah. Tetapi konsumen naik. Berarti ada anomali kan? Kalau di petani turun, harusnya konsumen turun juga. Secara logika. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang pengamat menyampaikan bahwa stok di Cipinang kurang. Kami periksa juga datanya. Ternyata di sana juga manipulasi data. Tiba-tiba satu hari itu keluar 11.000 dan tidak pernah terjadi selama 5 tahun. Yang keluar masuk itu 2.000-1.000. Satu hari keluar 11.000. Dari situlah awalnya kami mengecek seluruh Indonesia. Kami cek 10 provinsi lumbung padi, lumbung pangan kita khususnya padi, kami cek. Ada mungkin 1 bulan kami cek, itu ada 268 sampel, kemudian lab yang kami libatkan adalah 13. Itu 86% tidak sesuai dengan standar. Ada yang volumenya kurang, kemudian ada yang oplos, ada yang tidak oplos, tapi di atasnya oplos, yaitu dari beras curah langsung premium, dikemas premium. Beras curah langsung dikemas medium. Ini kan nggak benar. Ini tidak boleh dibiarkan. Nah kemudian sekarang ini kan stok kita banyak, ada 4,2 juta ton. Kesempatan memperbaiki tata niaga pangan Indonesia sekian puluh tahun. Kesempatan memperbaiki. Kenapa? Stok kita banyak. Kalau stok kita sedikit, itu berbahaya. Itu bisa ada spekulan main. Bisa beras menjadi langka. Tapi sekarang beras kita banyak. Dan masyarakat juga mengakui, pedagang juga mengakui, memang kami oplos. Jadi tidak ada alasan. Dan datanya kami sudah kirim ke Pak Kapolri. Itu sudah kirim ke Pak Jaksagung. Mereka mengakui terang-terangan ya, Pak? Mengakui di lapangan. Itu pedagang kan ada di berita tuh. Itu di level mana yang akhirnya mengakui? Apakah yang sudah diperiksa oleh kepolisian itu yang mengakui? Di kepolisian juga yang kami terima, mereka mengakui. Dengan alasan apa, Pak, mereka berani mengakui cari keuntungan itu? Dan tidak ada bilang itu kelalaian, langsung saja mengakui begitu. Jadi kami minta, bukan keuntungan. Dan ini menurut saya keserakahan. Dan ingat, beras itu adalah pangan strategis, vital kalau bermasalah. Ini kesempatan karena stok kita banyak. Ya. Bapak kemarin makanya bilang ya, kali ini berani tidak takut ada guncangan karena stok kita banyak. Iya, kalau stok kita kurang, spekulan masuk, ini bisa goncang ini pangan dan ekonomi kita. Oke. Tapi sekarang stok kita banyak. Makanya banyak yang bertanya, Pak, kenapa baru sekarang? Selain tadi karena alasan itu, apakah karena ada pembeda lain, Pak? Dulu pernah kami lakukan, masih ingat ada salah satu PT yang besar, kami tutup. Ini kami sudah wise, kami beri peringatan. Hey teman-teman, jangan permainkan konsumen. Juga jangan permainkan nasib petani. Petani sudah alhamdulillah aman. Atas arahan Bapak Presiden, HPP dinaikkan. Oke. Pak Menteri, pernah sampai ada yang ditutup. Tapi di tahun ini ditemukan lagi, bahkan temuannya parah sekali. Iya. Pertanyaannya kan kenapa sih Pak ini terus berulang? Kalau kita berbicara soal mafia beras, mafia pangan, ini persoalan klasik tapi yang tidak pernah tuntas. Begini, bukan persoalan. Kita ini harus sadar bahwa setiap detik pasti ada orang yang benar,
ada orang yang salah, ingin berperilaku yang tidak baik. Jadi kita bangun sistem. Jadi tidak akan pernah hilang namanya kejahatan selama bumi ini masih ada. Nah, kita pemerintah harus berani mengambil sikap, membereskan masalah-masalah seperti ini. Tidak mungkin tuntas sampai kiamat. Oke. Tidak mungkin. Masalah selalu ada. Kuncinya adalah keberanian dulu ya Pak? Harus. Bukan persoalan keberanian. Kami termasuk bukan berani. Orang yang baik adalah jangan membiarkan orang melakukan kejahatan. Kalau tidak biarkan, itu sama dengan beternak kejahatan. Jangan kita biarkan mereka berbuat salah. Selama ini ada pembiaran dan ada backing-backing Pak? Kalau ada berbuat salah, saya tidak bisa di Kementerian Pertanian saja selalu saya beritahu. Kalau ada berbuat salah, ya harus ditindak. Nggak bisa kompromi. Karena kita beri efek jerah. Dan itu pesannya juga Ibu Ketua Komisi 4 kemarin. Kami terima kasih. Ibu Puan juga menyampaikan hal yang sama. Kami terima kasih. Jadi kita saatnya sekarang memperbaiki. Oke. Menata kembali. Betul. Dan jangan sampai ini menjadi anti klimaks Pak. Ya. Makanya kita menunggu tersangkanya, mafianya itu yang mana? Nanti. Dan ditindak pidana tidak benar-benar akan dihukum tidak? Itu nanti mungkin pertanyaannya bukan di saya. Di penegak hukum. Ya, pasti. Nah, kalau di pertanian, ini pertanian, kejadian pertanian, selama kami ini sudah 10 bulan ya, kabinet ini ya. Baru 6 bulan, di Kementerian Pertanian aku beri sanksi 11, tersangka, saya copot eselon 2, 3, demosi banyak, dan tersangka eselon 2, 1, sekarang DPO. Kalau di bawah kami, kewenangan kami pasti tindak. Nah, kalau persoalan beras ini, kami sudah serahkan tertulis ke penegak hukum. Kapolri, Kejaksaan Agung. Ya, dan sudah diperiksa. Satgas Pangan sudah periksa sejak tanggal 10. Ada 26 merek sudah diperiksa, ada 10 perusahaan. Tapi Bapak puas tidak dengan penegakan hukum terhadap para mafia beras atau mafia pangan yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum kita, Pak? Adakah evaluasi dari Kementan, Pak? Saya kira Satgas sekarang bekerja dengan baik. Minyak goreng, tersangkanya kemarin pupuk palsu ada 3. Minyak goreng ada 20. Jadi kinerja kepolisian cukup bagus. Kita menunggu ya yang kali ini, Pak. Karena kan Bapak bilang mereka sudah pada ngaku sebetulnya. Iya. Ngaku berarti udah gampang nih kalau penjahatnya sudah ngaku. Yang tanya ngaku itu dari media. Dia mengaku, beberapa media aku baca kemarin, mengaku, dan juga tim Satgas yang turun juga mendapatkan data yang sama. Mereka adalah produsen-produsen besar, Pak? Produsen-produsen utama? Kalau kami ya, kami tidak melihat besar, kecil, sedang. Tapi yang kami lihat adalah konsumen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.